رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. لا إله إلا الله، 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 إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله. Allah itu memantul ke dalam batin kita. Cahaya Allah itu memantul ke dalam batin kita. Cahaya asma dan sifat itu dikatakan hakikat. Cahaya Allah memantul ke dalam batin kita di waktu kita melakukan perintah Allah, di waktu kita membaca Fatihah, di waktu kita rukuk dan sujud. Lihat, karena di dalam tasawuf bahwa salat yang kita lakukan ini adalah merupakan pemberian Allah. Itu datang dari inayah, dari taufik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kalau kita terlihat itu adalah bekas perbuatan Allah, itu adalah dari taufik dan inayah Allah, maka Allah cahayanya itu masuk ke dalam batin kita dengan pengertian sifat-sifat jamal dan jalalnya itu memantul ke dalam batin kita, sehingga itulah yang menarik kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu menarik kita dekat, sehingga kita tidak terlihat lagi diri kita dan alam semesta, hanya Allah semata-mata. Kita bermakrifat. Itulah makna Tuhan yang Maha Esa, terlepas daripada syirik jali, terlepas daripada syirik kafir. Makanya ajaran kesufian yang seperti ini sudah jarang dibicarakan oleh pakar-pakar ulama kita, baik dia itu alumni dari Timur Tengah di Mesir ataupun itu kampus-kampus UIN. Jadi kurang membicarakan ini. Pesantren-pesantren hanya banyak membicarakan akidah, membicarakan hukum fikih, hukum syara, membicarakan sekedar tasawuf akhlak. Untuk membicarakan mengenai bagaimana hati ini supaya bisa berjalan dekat dengan Allah, yang dimaksud tarekat, itu juga kurang. Ada juga umpamanya orang yang dia itu memimpin tarekat Talutiyah lah namanya, ada tarekat Tijani lah. Jadi untuk tarekat itu supaya hati kita berkemauan dekat dengan Allah. Untuk mendapatkan Allah tidak dengan tarekat, mendapatkan Allah adalah dengan hakikat. Supaya cahaya Allah mantul ke dalam batin kita itu dengan makrifat. Jadi pimpinan tarekat kadang-kadang sangat terikat dengan tarikatnya, sangat terikat dengan syekhnya, seolah-olah bukan murid syekhnya itu tidak ada lagi hubungan atau kurang baik hubungan, terputus hubungan. Nah, ini kebanyakan. Padahal tujuan tarekat itu untuk mendapatkan hakikat. Hakikat itu untuk dahirnya makrifat. Jadi kalau sudah dahirnya makrifat, berarti kita sama. Kita sama pandangan kita dengan orang lain, tidak ada beda. Kita sama pandangan kita dengan orang jahil, tidak beda kita dengan orang jahil. Kita sama pandangan kita dengan orang fasik, tidak beda. Sama pandangan kita umpamanya dengan orang-orang fakir miskin. Sebab itu kaya miskin, ilmu semua adalah milik Allah Subhanahu, bukan milik kita.
baik berpangkat tidak berpangkat, sama kita dengan bupati, sama kita dengan Jokowi, dengan bukan sama kita. Mengapa? Karena dia insan manusia, kulikal insanu dha'ifa, dijadikan manusia ini lemah. Kuatnya adalah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sementara berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sama. Jadi kalau sudah sama kita dengan lainnya, kita dapat nasihat menasihati, kita dapat bantu membantu. Tidak ada segan menyegani, terbuka. Terbuka. Keperluan kita sampaikan. Ada akhlak tasawuf yang bisa, keterbukaan. Jadi karena kita lihat di negara kita ini keterbukaan itu ada, kurang. Jadi kita melihat bagaimana peraturan undang-undang dan cara untuk apa istilahnya itu sirkulasi dalam menjalankan pembangunan ini hadap banyak, lama-lama makanya kadang uang-uang yang diberikan itu waktunya singkat, harus dihabiskan kalau balik lagi ke pusat, jadi pembangunan terlambat. Jadi saya juga menyayangkan negara saya dibanding dengan negara lainnya. Dulu saya pernah waktu muda-muda tinggal di Malaysia, ada untuk berhubungan, bertemu dengan gubernur, bertemu dengan pejabat mudah. Tapi kalau Indonesia ini, siapa kamu, di mana kamu, banyak pertanyaan, sulit. Kecuali di Gorontalo, jadi oleh karena itu, lekannya dengan tasawuf ini kita dapat mendapatkan akhlak yang bagus. Akhlak yang mulia ada dua di dalam tasawuf. Pertama adalah akhlak ketua, dapat melihat hak-hak orang lain dan kelebihan orang lain, melupakan dia melihat haknya dan kelebihannya. Saya umpamanya sebagai abu, penggagas kata orang untuk persoalan, saya melihat bahwa siapa saya, kelebihan saya, hak saya. Saya selalu melihat kelebihan orang, hak orang, sehingga orang nyambung dengan saya. Jadi makna menyambung, saya berdakwah di kampung, saya juga berdakwah di desa, saya juga di kota, saya juga. Karena saya katakan saya ini sudah tinggi jabatan saya ini, ASEAN jabatannya, ASEAN. Tapi kok diundang juga ke kampung-kampung, ke kampung kah? Kampung-kampung, pelosok. Mana kampung-kampung itu cukup darah mil aja kan? Nak payah pangdam lagi. Tapi, jadi sebab saya nak melihat. Jadi itu tasawuf. Tidak kita boleh melihat kelebihan kita, hak kita. Kita senantiasa melihat kelebihan orang dan hak orang. Hak orang ada pada kita. Hak kita tidak ada pada orang. Hak kita tidak ada pada orang. Ini akhlak ketua, akhlak bagus yang akan ditumbuh di dalam ilmu ketasawufan. Dan juga impisan. Mana impisan? Keterbukaan. Mana keterbukaan? Kita berani untuk menyampaikan apa-apa yang ada di dalam hati kita. Kita akan sampaikan kepada ahli syafa, artinya orang-orang yang baik. Kita tidak perlu segan-segan. Dan juga karena kita tidak perlu, karena kikir dengan sebab jabatan kita, dengan sebab kedudukan kita, dengan sebab alim kita, kita tidak ada sifat keterbukaan pada orang lain. Jadi kita harus dapat imbisa, ini ketasawufan. Dan juga kita akan mengangkat ilmu kesufian dengan makna kita tidak boleh membangsakan kepada diri kita, pada batin kita. Kita mengatakan harta kita, kita mengatakan jabatan kita, itu semua tidak. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dititip oleh Allah kepada kita. Maka kita selalu melihat bahwa kita ini tidak apa-apanya. Makna tidak apa-apanya,
kita dapat menempatkan kita pada khamul, pada tempat yang hina, di mana supaya nanti kita dapat mengucapkan perkataan yang ikhlas, pekerjaan yang ikhlas, semata-mata Allah, tidak karena keakuan, karena tidak dari ego kita sendiri. Jadi karena kita melihat bahwa kita tidak ada wujud yang ada pada kita limpahan daripada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat ada wujud pada kita itu satu kesalahan di dalam ilmu kesufian. Wujud itu, makna wujud ini perbuatan yang berbekas, sifat yang menentukan, zat yang berdiri sendirinya itu adalah pada Allah Subhanahu. Nah, jadi kita ini mempunyai limpahan daripada wujud Allah dan kamalatnya pada kita. Para hadirin hadirat sekalian, kalau sudah tidak ada lagi ananiyah, keakuan wujud diri, tidak ada lagi pada hatinya sifat-sifat nafsu yang jelek, dan maka dia itu bisa hidup berkasih sayang, bersaudara. Jadi kalau kita lihat negara kita sekarang ini, jadi waktu untuk dasar di dalam permusyawaratan mengenai yang keimanan Tuhan Yang Maha Esa, manusia adil beradab, bukan itu dasar lagi. Dasar dalam kita mengadakan musyawarah baik di DPR, kita lihat antara eksekutif kita, dasar kepentingan partai, kepentingan dasar kepentingan Golkar, orang Golkar, dasar kepentingan Nasdem, atau dasar kepentingan daerah, dasar kepentingan daerah, bukan dasar iman, artinya dasar ketuhanan, bukan dengan dasar manusia yang adil lagi beradab, dasar persaudaraan, kasih sayang untuk mencapai kesatuan dan persatuan bangsa negara ini. Kesatuan dan persatuan itu baru bisa dicapai dengan sebab kasih sayang. Jadi inilah kita sahur untuk meningkatkan kasih sayang yang terutama antara Gorontalo dengan Aceh, antara Gorontalo, Serambi Madinah dengan Serambi Makkah, insya Allah. Jadi mudah-mudahan inilah penyampaian kita lepas daripada syirik, syirik jali dan syirik kaki di dalam batin kita, supaya iman kita ini meningkat menjadi iman kamil, jangan iman munafik atau iman awam, supaya kita dapat bermakrifat dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan makna Allah itu dekat sekali dengan kita, dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika menanya hambaku mengenai aku terlalu dekat, terlalu lebih dekat aku. Pamannya dan Pak Kemenak, lebih dekat beliau dengan Allah daripada ketua menteri agamanya. Menteri agama orang Aceh orang Aceh menteri agama kan? Orang Aceh. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah tadi Bapak dan Kemenak menyarankan kepada kita supaya kita dapat mengikuti dan melanjutkan mudah-mudah kita supaya dapat lagi kita memperdalam ilmu ketasawufan, memperbaiki nafsu supaya jangan nafsu amarah lawamah, supaya kita bisa bernafsu mutmainnah, bernafsu kamilah. Jadi supaya iman kita ini bercahaya dalam batin kita, bukan hanya di kepala kita. Supaya dengan demikian jadilah kasih sayang, kesatuan, yaitu untuk bangsa negara kita NKRI yang cinta. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.